dari keperawatan Stika Estetika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur TTV. Di mana yang pertama kita mengukur prosedur mengukur tekanan darah. Di sini kita memerlukan alat yang pertama tensimeter, yang kedua stetoskop, dan yang ketiga kita memerlukan buku catatan. Pada tindakan yang pertama kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan, lalu kita mendekatkan alat di dekat pasien. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Selanjutnya kita melakukan pemasangan handscone, lalu kita atur posisi klien senyaman mungkin dan membuka pakaian yang menutupi lengan pasien. Selanjutnya membalut kantong tensimeter pada lengan atas, kira-kira 3 cm di atas fossa cubiti, dengan tinta karet di sebelah luar lengan. Balutkan tapi jangan terlalu kencang. Kemudian kita memakai stetoskop, lalu meraba detik arteri brachialis. Selanjutnya meletakkan piringan stetoskop di atas arteri brachialis. Selanjutnya mengunci skop balon karet, lalu memompakan udara ke dalam kantong dengan cara memijat balon berulang-ulang. Air raksa di dalam pipa dipompa terus sampai denyut arteri tidak terdengar. Lalu kita membuka skop balon dengan menurunkan tekanan dengan perlahan-lahan. Selanjutnya mendengarkan denyut dengan teliti dan memperhatikan sampai angka berapa pada skala mulai terdengar denyut pertama, dan mencatat sebagai tekanan sistolik. Selanjutnya itu kita meneruskan membuka skop tadi dengan cara perlahan-lahan sampai suara nadi terdengar lambat dan menghilang, dicatat sebagai tekanan diastolik. Kemudian kita membuka kantong karet, digulung dengan rapi. Selanjutnya mengunci tensimeter, lalu merapikan pasien. Kita bereskan alat, mencuci tangan, lalu kita mendokumentasikan. Selanjutnya kita memeriksa nadi yang dengan menggunakan alat, yaitu alat penghitung denyut nadi, jam tangan atau arloji. Kemudian kita menyiapkan buku catatan. Dan pelaksanaan pertama kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Siapkan alat, mendekatkan alat dekat pasien, mengatur posisi pasien, meraba atau menghitung denyut nadi pada tempat-tempat yang terdapat denyut nadi. Kemudian kita menghitung dengan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat, dan dengan tekanan yang lembut. Selanjutnya mengetahui atau melaksanakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung denyut jantung. Jika denyut teratur, hitung selama 30 detik dan kalikan hasilnya dengan 2. Apabila denyut tidak teratur dan pada pasien yang baru dilakukan pemeriksaan, hitung di mana 1 menit penuh. Kemudian kita cuci tangan dan cetak hasil yang kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan CV, pemeriksaan dengan pernapasan, yaitu dengan alat jam tangan atau arloji. Kemudian kita menyediakan buku catatan.
Pada prosedur yang pertama, kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan, mendekatkan alat, lalu kita mencuci tangan. Selanjutnya, hitunglah naiknya dada klien sambil memegang arteri radialis dan menekukkan ke dada klien seperti pura-pura menghitung denyut nadi. Jika irama respirasi teratur, hitung selama 30 detik dan kalikan dengan 2. Lalu kita bereskan alat, cuci tangan, dan catat hasil. Selanjutnya kita mengukur suhu. Dengan pada pengukur suhu ini tempat yang bisa kita melakukan pemeriksaan pertama pada suhu yaitu di mulut atau oral. Pada tindakan di mulut atau oral ini, alat yang bisa kita gunakan yaitu termometer oral, botol berisi larutan sabun, botol berisi desinfektan, botol berisi air bersih yang dialasi dengan kain kasa, lalu potongan tertutup pada tempatnya, bengkok, alat tulis, dan buku catatan. Pada prosedur pelaksanaan sendiri, yang pertama kita cuci tangan, jelaskan prosedur, mengatur posisi pasien, termometer diperiksa apakah air raksa sudah turun. Jika belum, ayun-ayun dengan hati-hati sampai air raksa penuh pada titik angka terendah 35 derajat Celcius. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk membuka mulut. Letakkan reservoir termometer di bawah lidah, kemudian anjurkan pasien untuk menutup mulut. Tunggu 10 menit. Keluarkan termometer dan keluarkan dengan step 1 kali dengan tekanan yang mantap di atas ke reservoir dengan putaran. Lalu bacakan hasilnya dengan meletakkan termometer horizontal setinggi mata, putar-putar di antaranya jari sampai batas air raksa jelas. Lalu kemudian kita catat hasil. Untuk pengukuran suhu yang kedua, kita bisa melakukannya di ketiak atau aksila. Alat yang kita gunakan itu termometer aksila, botol berisi larutan sabun, botol berisi larutan desinfektan, dan botol berisi larutan air bersih yang dialasi dengan kain kasa. Prosedurnya, yang pertama kita menempatkan termometer di tengah ketiak, turunkan lengan dan silangkan lengan di bawah klien. Biaskan termometer di tempat tersebut. Keluarkan termometer dengan hati-hati. Kemudian kita lap termometer memakai tisu dengan arah memutar dari arah atas ke reservoir. Buang tisu di bengkok. Baca air raksa atau digital. Membantu klien merapikan baju, menurunkan tingkat air raksa, mengembalikan termometer pada tempatnya. Lalu kita lepaskan handscoon, cuci tangan, dan catat hasil tindakan yang telah kita lakukan. Kita juga bisa melakukan pengukuran suhu pada anus atau rektal. Alat yang kita gunakan pertama yaitu termometer rektal, botol berisi larutan sabun, botol berisi larutan desinfektan, dan botol yang berisi air bersih dengan dibalut dengan kain kasa. Pada prosedur pertama yang kita lakukan itu menjelaskan kepada klien, mendekatkan alat, cuci tangan, pasang handscoon, tutup tirai, membuka pakaian bawah, mengatur posisi klien. Pada dewasa, kita melakukan dengan posisi sim atau miring dan kaki sebelah atas tubuh ke arah perut. Pada bayi dan anak-anak, kita bisa memposisikannya dengan terlungkup atau terlentang. Kemudian melumasi ujung termometer hasilin, kita membuka anus, kemudian minta klien menarik nafas dalam dan masukkan
dalam anus sekitar 3,5 cm pada orang dewasa dan 1,5 sampai 2,5 cm pada bayi. Pasang termometer di tempatnya selama 2 sampai 3 menit atau 5 menit untuk laki-laki. Kemudian keluarkan termometer, lalu lap termometer menggunakan tisu. Baca air reksa dan digitalnya, lalu kita rapikan pasien, lalu lepaskan handscoon, cuci tangan, dan kita mencatat hasil. Dan pada materi kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini kita menggunakan metode inspeksi, palpasi, perkusi, dan aukultrasi. Untuk persiapan pemeriksaan fisik sendiri, yang pertama, tunjukkan pendekatan terhadap pasien, atur pencahayaan dan lingkungan, tetapkan ruang lingkup pemeriksaan, pilih urutan pemeriksaan, lalu kita observasi, terakhir kita buat pasien merasa nyaman. Dan itulah pada materi kedua UAS PKD yang saya berikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.